Nah, kemudian kita akan membahas terkait hasil validasi ya. Jadi memang sampai per hari ini belum ada update kembali ya. Jadi kalau teman-teman status validasinya, statusnya belum valid ya, belum memenuhi syarat dengan 02 ini banyak kasus karena memang jam teman-teman itu kan belum dihitung linier ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait info GTK tahun 2024 ya. Ini adalah untuk tunjangan provisi guru tahun 2024 semester 1. Nah, Mimin akan membahas beberapa informasi yang hubungannya dengan status validasi TPG ya. Di sini Mimin akan membahas terkait Permendikbud ya. Ini adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Jadi ini sangat berkorelasi dengan teman-teman ya yang mampu atau memiliki serdik apa saja sih dan apakah ini bisa valid atau tidak ya. Jadi ini adalah Permendikbud yang terbaru nomor 7 tahun 2024. Nah, ini akan kita bahas dengan kaitannya terhadap linearitas atau status validasi teman-teman tentunya ya. Nah, kalau kita berbicara terkait linearitas ini atau kesesuaian mata pelajaran, berarti ini hubungannya dengan apakah JJM teman-teman itu diakui ya dalam artian linier. Misalnya serdik teman-teman itu adalah bahasa Indonesia. Oh, linear nggak sih kalau saya ngajar mapel A, mapel B, mapel C gitu ya. Atau ternyata saya serdiknya bahasa Indonesia, tapi karena saya nggak dapat jam di bahasa Indonesia, saya dikasih ke jam yang lain gitu ya. Jadi kita coba bahas malam ini terkait Permendikbud nomor 7 ini. Nah, kemudian kita bahas dulu dari pasal 1 ya. Nah, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan guru ya, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian yang kedua, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik ya, ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kemudian yang ketiga, nah ini ya, sertifikat pendidik atau serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional ya. Nah, guru profesional itu ditandai dengan salah satunya adalah mendapatkan sertifikat pendidik ya. Ini adalah bukti secara formal walaupun kalau teman-teman itu belum dapat serdik bukan berarti tidak profesional ya. Jadi semua guru memang Mimin yakin ini berprofesional. Kemudian nomor 4 struktur kurikulum adalah pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Kemudian yang kelima, kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan ini harusnya ya. Kemudian yang keenam, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, gitu ya. Nah, kita mulai membahas ini ya di pasal 2. Guru mengajar pada, ini yang pertama bidang tugas, kemudian mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran ya. Sesuai dengan serdik yang dimilikinya. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua, bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran sebagaimana pada poin 1 didasarkan pada struktur kurikulum. Nah, menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang digunakan. Kemudian di pasal 3, kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian ditetapkan oleh menteri. Ya, ini jelas ya. Kemudian yang kedua, kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada satuan pendidikan di bawah binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah, ini mungkin maksudnya bagi teman-teman yang dari Kemenak ya. Ini dari teman-teman yang Kemendikbudristek. Dan poin keempat ya, pasal yang keempat ya. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, guru mata pelajaran yang mengampu bidang tugas atau mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Ini bagi kasus yang pertama ya. Jadi ada guru mapel ya yang mengampu bidang mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademiknya, namun tidak sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Misalnya guru itu ngajar mapel A gitu ya. Nah, ijazahnya ini memang bisa untuk ngajar mapel A gitu ya. Tapi ternyata serdiknya itu mapel B misalnya, gitu ya. Kasusnya ini yang pertama ya. Kemudian yang B, guru kelas pada Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru taman kanak-kanak, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau psikologi, namun memiliki serdik selain serdik guru kelas Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal, gitu ya. Jadi ini selain poin itu. Kemudian yang ketiga,
Guru kelas pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang memiliki kualifikasi akademik pendidikan guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau psikologi namun ya memiliki serdik selain serdik pendidik guru kelas ya. Di serdiknya itu bukan guru kelas ya, bukan guru kelas SD. Jadi ada 3 poin yang mungkin teman-teman ada di kasus ini ya. Ada guru yang dia ternyata ngajarnya apa sesuai dengan ijazahnya tapi serdiknya bukan gitu ya. Kemudian ini juga gitu ya. Namun serdiknya tidak sesuai gitu ya. Ini kasusnya untuk beberapa jenjang ya. Poinnya adalah dapat terus mengajar dan diakui beban kerjanya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru sampai dengan batas usia pensiun. Nah, ini adalah bagi kasus teman-teman yang ternyata teman-teman itu misalnya mengajar mapel itu tidak sesuai dengan serdiknya, tetapi linier dengan ijazah yang dimiliki gitu ya. Misalnya teman-teman itu serdiknya matematika, ternyata ijazahnya misalnya informatika atau komputer ya. Nah, sebenarnya teman-teman kan linier untuk mengajar informatika atau komputer. Nah, maksudnya contohnya seperti itu ya. Jadi, untuk yang seperti ini dapat terus diakui ya beban ajarnya sebagai salah satu syarat untuk dapat sertik sampai batas usia pensiun gitu ya untuk 3 contoh kasus yang seperti ini. Kemudian pasal 5, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, tunjangan profesi guru yang telah dibayarkan sejak tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik tetap dinyatakan sah ya. Ini tetap bisa. Kemudian pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang penataan nilai res guru bersertifikat pendidik berita negara nomor ini ya. Sebagaimana telah diubah dengan yang terakhir ini ya. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Ini sudah dicabut dan tidak berlaku. Kemudian peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ya. Ini diundangkan ini ya di bulan Februari kemarin ya. Ini ditetapkan diundangkannya tanggal 29 Februari. Atau kemudian teman-teman bisa melihat di Kemenpan nomor 262 ya. Ini adalah Kemenpan terkait pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Jadi bagi teman-teman pelaksana kurikulum merdeka ini memang sudah diatur ya. Termasuk ada tugas tambahan dan tugas tambahan lainnya. Kemudian teman-teman bisa baca misalnya ini untuk koordinator P5 yang Mimin bilang ya. Koordinator proyek penguatan profil Pancasila nih yang bisa jadi jam tambahan bagi teman-teman. Kemudian misalnya bagi teman-teman yang poin C ya, penataan linearitas guru dalam pembelajaran pada kurikulum merdeka, penataan linearitas guru dalam pembelajaran pada kurmer. Selain mengacu kepada ketentuan mengenai penataan linearitas guru bersertifikat pendidik, juga mengacu kepada ketentuan di bawah ini ya. Misalnya di sini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial sekolah dasar di SD, di MI bentuk lain sederhana dapat diampul oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas SD. Nah, ini bisa ya. Kemudian di IPAS, ini juga untuk IPAS ya. Kemudian ini untuk informatika gitu ya. Kemudian ada banyak mapel-mapel yang lainnya ya yang teman-teman bisa cek. Ini adalah bagi teman-teman yang menggunakan kurmer ya. Jadi ini bisa menjadi informasi tambahan dan jam tambahan yang mungkin bisa membuat teman-teman itu jamnya cukup atau valid ya. Sehingga jam teman-teman itu nanti jam liniernya mencukupi untuk 24 jam dan sebagai syarat untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Nah, kemudian kita akan membahas terkait hasil validasi ya. Jadi memang sampai per hari ini belum ada update kembali ya. Jadi kalau teman-teman status validasinya statusnya belum valid ya, belum memenuhi syarat dengan 02 ini. Ini banyak kasus karena memang jam teman-teman itu kan belum dihitung linier ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini, nah di poin beban kerja ini beberapa terutama jenjang SMK ya. Kalau untuk jenjang teman-teman di bawah ya di SMA bahkan itu rata-rata memang sudah terbaca linier dan sudah valid ya. Tapi kalau teman-teman yang JJM-nya belum terbaca linier atau masih terbaca strip dan nol ini teman-teman cukup memastikan bahwa jam teman-teman itu memang sudah terinput dan memang jamnya sudah mencukupi sesuai dengan realnya ya. Berarti kan teman-teman itu harus mencukupi 24 jam. Nah, 24 jam itu boleh dengan plus tugas tambahan ya. Maksud Mimin misalnya kalau teman-teman itu waka atau teman-teman itu kepala perpus dan lain-lain ya, itu kan dapat tambahan 12 jam ya. Jadi teman-teman cukup mengajar 12 jam kemudian tambah tugas tambahan.
Atau teman-teman misalnya menjadi koordinator P5BK ya, teman-teman juga bisa dihitung jamnya. Jadi yang perlu teman-teman pastikan itu adalah teman-teman melihat bahwa JJM teman-teman itu sudah di atas 24 jam. Jadi kalau statusnya belum linier, nah teman-teman tinggal menunggu saja. Kemudian bagaimana kasus kalau teman-teman itu jamnya kurang ya? Nah, kalau teman-teman jamnya kurang, teman-teman perlu pahami juga bahwa untuk diinduk minimal itu kan harus 18 jam. Jadi kalau untuk teman-teman itu serdik, itu diinduk itu minimal teman-teman itu harus 18 jam ya. Kemudian plus ya, plus 6 jam yang teman-teman itu mengajar atau mengambil dari sekolah non-induk. Kalau teman-teman misalnya kurang jam di sekolah dan teman-teman harus mengajar di 2 sekolah ya. Jadi berapapun teman-teman itu mengajar di luar sekolah, misalnya teman-teman mengajar di luar sekolah 15 ya, tetap saja yang diambil itu 6 ya. Karena di induk itu teman-teman wajib 18 plus 6. Nah, bagi teman-teman yang mungkin jamnya kurang tapi dengan waktu tanggung ya teman-teman silakan koordinasi dengan pihak sekolah bisa menggunakan jam tambahan yang tadi Mimin bilang ya. Misalnya kepala bengkel, kalau teman-teman di SMK kepala jurusan, kemudian koordinator P5 ya wakal ya, wakil kepala sekolah gitu ya. Dan beberapa jabatan yang memang punya jam sebagai jam tambahan ya. Atau yang paling simpel teman-teman bisa menggunakan jam koordinator P5 ya, yang maksimal itu ada 6 jam. Jadi lumayan ya teman-teman menjadi koordinator P5 mengajar 3 rombel ya. Jadi itu lumayan. Terus ada yang bertanya kepada Mimin, kalau jam saya memang kurang karena keterbatasan ya, keterbatasan rombel, karena memang sekolah saya sekolah kecil atau tertinggal. Nah, kemarin memang ada beberapa kasus yang statusnya yang awalnya adalah sekolah tertinggal sekarang jadi bukan tertinggal ya. Nah, bagaimana apakah bisa valid? Nah, biasanya kalau mengacu ke tahun kemarin itu kan akan tetap valid ya. Dan itu diusulkannya di terakhir-terakhir ya, SKTP yang terakhir-terakhir. Nah, kalau untuk hal itu teman-teman silakan koordinasi dengan operator SIM-nya masing-masing gitu ya. Jadi Mimin menyarankan kalau sampai di waktu tertentu yang lain memang sudah valid dan teman-teman itu bermasalah misalnya jamnya kurang atau memang tidak bisa diusahakan lagi, teman-teman silakan koordinasikan ini dengan operator SIM-nya masing-masing ya. Nah, jadi ini adalah informasi yang Mimin sampaikan. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.